Hai guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas info terbaru. Sebelum kita melanjutkan pokok pembahasan, alangkah baiknya kita berteman dahulu dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan info terupdate, sebab subscribe itu gratis gak bayar guys. Mari kita lanjut pembahasannya. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan produktif usaha mikro, BPUM, atau BLT UMKM pada 2021 ini. Bantuan bagi pelaku UMKM ini telah dilaksanakan pada 2020, dan kembali dilaksanakan pada 2021. Terdapat perbedaan, baik dari sisi besaran dana penerima, syarat, pengusulan, verifikasi dan penyaluran dana bantuan. Berikut ini perbedaan BPUM 2020 dan 2021 merujuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2021. Besaran dana. Penerima BPUM atau BLT UMKM 2020 mendapatkan dana sebesar 2,4 juta rupiah. Sementara pada 2021, penerima hanya menerima separuhnya, yakni 1,2 juta rupiah. Perbedaan besaran dana ini disebut akibat adanya pengurangan anggaran dari pemerintah untuk bantuan sosial. Hal ini disebabkan sebagian dana yang lain dialokasikan untuk optimalisasi program vaksinasi COVID-19. Penerima. Jika pada BPUM 2020, syarat mutlak penerima BPUM adalah pelaku UMKM yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, maka tahun ini sedikit berubah dengan bertambahnya ketentuan. Selain tidak memiliki kredit perbankan, penerima BPUM 2021 dapat berasal dari penerima BPUM tahun anggaran sebelumnya dan mereka yang belum mendapatkannya. Hal tersebut sesuai Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat 1, yang menyebutkan BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM, dan atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Syarat pendaftaran. Ada sejumlah syarat mendaftar sebagai penerima BPUM, salah satu di antaranya adalah nomor induk kependudukan NIK. Pada BPUM 2021, persyaratan pendaftar adalah memiliki KTP elektronik. Syarat tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021, yakni warga negara Indonesia, WNI, memiliki kartu tanda penduduk KTP elektronik, memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Bukan aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu dalam Pasal 4 Ayat 2, pelaku usaha mikro tidak sedang menerima kredit usaha rakyat KUR. Pengusul BPUM. BPUM 2020, pendaftar bisa diusulkan oleh sejumlah lembaga pengusul yang meliputi dinas, badan yang membawahi koperasi dan UKM. Kemudian, koperasi yang telah disahkan, kementerian, lembaga perbankan, perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah. Data yang masuk kemudian langsung diserahkan pada Kemenkop dan UKM yang bertanggung jawab akan program BPUM. Sementara pada BPUM 2021, pengusul menyampaikan usulan ke badan, dinas yang membawahi bidang koperasi dan UKM di daerah. Dinas akan meneruskan data pendaftar ke Kemenkop UKM. Proses penyampaian berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke kementerian. Pembersihan data. Pembersihan data atau proses verifikasi dan pengecekan data pendaftar pada BPUM 2020 dilakukan oleh Kemenkop UKM. Namun untuk BPUM 2021, pembersihan data calon penerima ini akan dilakukan oleh badan, dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten, kota. Data yang telah dibersihkan kemudian diserahkan kepada pihak provinsi untuk dikoordinasikan sebelum diserahkan ke pusat atau kementerian. Terakhir, kementerian hanya perlu melakukan tahapan validasi data. Penyaluran dana bantuan. Pada BPUM 2020, dana bantuan sebesar 2,4 juta rupiah disalurkan secara langsung oleh KPA ke rekening penerima atau melalui bank penyalur BPUM atau bank milik negara yang ditetapkan KPA. Sementara pada BPUM 2021, bantuan disalurkan secara langsung ke rekening penerima atau melalui pihak penyalur BPUM yang terdiri dari Bank BUMN, BUMD, POS.